Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Nuraini, yang dimana pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab ketiga. Di bab ketiga kali ini akan membahas IP address dan subnetting. Selamat menonton teman-teman. Baik, kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu kita akan memasuki ke dalam pengenalan IP address. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu IP address itu apa, alamat IP atau Internet Protocol Address adalah angka atau kode numerik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan komputer. Alamat ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi di internet. Jadi ada dua versi utama dalam IP address itu. Yang pertama adalah IP versi 4, sedangkan yang keduanya adalah IP versi 6. Alamat IP ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan pemetaan lokasi perangkat di jaringan atau alamat jaringan. Nah, di sini saya tadi sudah menjelaskan bahwa IP address itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, IP versi 4 itu tertulis dalam bentuk 4 oktet, di mana setiap oktet itu merupakan bilangan desimal. Kemudian, yang IP versi 6 itu ialah yang tertulis dalam bentuk 16 oktet. Baik, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai prefix. Prefix menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan, seperti contoh 192.168.1.2/24, di mana yang /24 itu adalah bentuk prefixnya ya teman-teman. Jadi untuk mengetahui prefix yang sesuai dan efektif, maka diperlukannya subnetting. Nah, sebelum lanjut lebih dalam, saya akan mengenal terlebih dahulu itu mengenai yang di materi ini adalah yang berkaitan dengan proses subnetting. Subnetting merupakan cara atau metode yang digunakan untuk menentukan prefix. Baik, kita memasuki ke dalam IP public dan IP private. Seperti contoh, IP public ini merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja, yang terbagi menjadi 5 kelas, namun yang sering digunakan sekarang hanyalah 3 kelas. Sedangkan IP private atau pribadi ialah IP yang berada dalam jaringan lokal. Seperti contoh, ketika teman-teman menggunakan jaringan lokal, pastikan kita menggunakan IP private. Baik, masih di pembahasan IP private, alamat IP ini biasa digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal itu untuk berkomunikasi dengan internet. Jadi hanya yang berada pada jaringan lokal yang dapat berkomunikasi di luar jaringan, maka IP private-nya itu tidak bisa diakses. Dan ini kita sudah memasuki pada alamat IP classful dan IP classless. Pada gambar di samping itu merupakan contoh pengkonversian IP private ke IP public menggunakan metode router dan metode NAT. Nah, ini ialah implementasi classful dan classless. Classful addressing itu adalah pengamatan IP berdasarkan kelas, sedangkan classless addressing itu pengamatan IP tidak berdasarkan kelas. Selanjutnya kita mengenai blokir subnet. Jadi ukuran atau rentang alamat dari satu jaringan ke jaringan berikutnya, yang dimana kumpulan PC tersebut berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasikan agar menjadi satu blok subnet. Nah, kita lanjut ke dalam jenis-jenis pengiriman IP versi 4, yang dimana terbagi menjadi 3 jenis mekanisme pengiriman data. Yang pertama untuk unicast, kedua multicast, dan 3 yaitu broadcast. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari setiap mekanisme tersebut. Untuk yang pertama adalah unicast. Unicast ini proses pengiriman data tepat diterima oleh sebuah hotel saja. Contoh, cara kerjanya komunikasi yang dilakukan oleh IP address kelas A, B, maupun C mengirim ke satu tujuan yang sudah ditentukan. Kedua, yaitu untuk multicast. Multicast ini adalah proses pengiriman data ke beberapa host yang telah dikelompokkan dalam sebuah grup. Contohnya yaitu kelas D termasuk dalam kategori multicast untuk mengirim ke beberapa tujuan yang sudah dikelompokkan sesuai grupnya. Dan yang terakhir yaitu broadcast. Proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan pada broadcast domain yang sama, atau yaitu blok subnet yang sama. Seperti contoh, cara kerja ARP melakukan pengiriman ARP yang dilakukan oleh switch ke semua tujuan yang berada dalam satu broadcast domain. Pengiriman tersebut adalah
tujuannya yang sudah dikelompokkan sesuai broadcast domainnya. Baik, kita sudah memasuki ke dalam pembahasan terakhir yang dimana berjudul switch dan router konsep. Untuk yang pertama, switch digunakan untuk menghubungkan banyak komputer pada satu network yang sama. Kemudian yang router adalah digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang berada pada network yang berbeda. Jadi, jumlah port yang tersedia pada switch sangat beragam. Umumnya terdapat 24 port, 48 port, dan sebagainya. Nah, itulah pembahasan dan penjelasannya mengenai IP address dan subnetting. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali di bab selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.